Kluivert dan Jordi Cruyff di Jakarta, 5 langkah revolusioner untuk membawa sepak bola Indonesia ke level internasional. Kedatangan 2 legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, menandai awal dari era baru sepak bola Indonesia. Ingin tahu bagaimana mereka berencana memperbaiki kompetisi dan kualitas permainan? Simak 5 aspek yang bakal diubah. Bikin bangga para penggemar dan pecinta sepak bola timnas Indonesia yang rindu akan kehebatan macan Asia. Komentar penuh makna Pak Erick Thohir soal skuad timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert, mengapa ini bisa mengubah segalanya? Erick Thohir berbicara dengan tegas tentang keputusan Patrick Kluivert dalam memilih pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Apa yang membuat komentarnya begitu penting dan bisa mempengaruhi masa depan timnas? Temukan jawabannya di sini. Sungguh super top, Marco top semangat dan antusiasnya Dean James tampil cemerlang setelah dipanggil timnas Indonesia. Gawang tim Calvin Verdonk bergetar. Bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, Dean James sukses menembus pertahanan Calvin Verdonk di Eredivisie. Bagaimana panggilan timnas Indonesia memengaruhi performanya di lapangan? Simak cerita lengkapnya. Gol super keren dan berkelas Rizky Ridho dari jarak jauh di laga Persija versus Arema FC pantas masuk nominasi Puskás Award 2025. Gol spektakuler Rizky Ridho jadi sorotan setelah jarak jauh yang luar biasa dalam pertandingan Persija Jakarta versus Arema FC. Apakah ini gol terbaik tahun ini? Baca penilaiannya dan lihat apakah dia pantas masuk nominasi Puskás Award. Bisa menjadi super sub yang mengejutkan lawan-lawannya. Kualitas Septian Bagaskara bersinar di Dewa United, panggilan Kluivert ke timnas Indonesia wajib terjadi. Penampilan cemerlang Septian Bagaskara di Dewa United membuat banyak orang yakin dia layak membela timnas Indonesia. Dapatkah Patrick Kluivert melihat potensinya dan memanggilnya ke timnas? Temukan fakta menariknya di sini. Bikin semakin Australia dan Bahrain auto ketar-ketir, PSSI rilis daftar pemain, media internasional soroti skuad berkelas timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Media internasional pun terkesima dengan skuad yang disebut-sebut berkelas. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu istimewa? Temukan sorotan lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kluivert dan Jordi Cruyff di Jakarta, 5 langkah revolusioner untuk membawa sepak bola Indonesia ke level internasional. Kedatangan 2 legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, menandai awal dari era baru sepak bola Indonesia. Ingin tahu bagaimana mereka berencana memperbaiki kompetisi dan kualitas permainan? Simak 5 aspek yang bakal diubah. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu. Juru taktik asal Belanda itu tiba ditemani oleh penasihat teknik Garuda, Jordi Cruyff. Kedatangan kedua sosok ini menandakan era baru sepak bola nasional siap dihelat. Kluivert dan Cruyff tiba sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Keduanya menggunakan setelan kemeja berwarna gelap dan menuju mobil yang langsung membawa ke hotel di kawasan Senayan untuk menginap.
Dua asisten Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dijadwalkan bertolak ke Indonesia pada Rabu. Alhamdulillah, Coach Patrick Kluivert dan penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, sudah tiba di Jakarta. Lalu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat akan bergabung Rabu besok, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengucapkan selamat datang kepada Cruyff yang baru pertama ke Indonesia. Ia berharap Cruyff bisa bekerja secara nyaman di timnas Indonesia. Semoga ia mendapat impresi positif yang sama tentang Indonesia, baik masyarakat, budaya, makanan, dan juga antusias yang tinggi kita terhadap sepak bola. Kita akan sama-sama membangun sepak bola kita mendunia, ujar Erick Thohir. Agenda terdekat PSSI akan menggelar pengenalan Cruyff ke media dan publik pada Selasa. Dalam kapasitas penasihat teknis, mantan pemain Barcelona FC dan Manchester United itu akan fokus membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Mulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia tim Merah Putih, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Lalu kolaborasi dengan pelatih Patrick Kluivert untuk optimalisasi strategi prestasi timnas Indonesia, reformasi metodologi pelatihan, dan memberikan usulan teknis ke PSSI dan Badan Tim Nasional BTN, plus terlibat proses penentuan Direktur Teknik PSSI. Bikin bangga para penggemar dan pecinta sepak bola timnas Indonesia yang rindu akan kehebatan macan Asia. Komentar penuh makna Pak Erick Thohir soal skuad timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert, mengapa ini bisa mengubah segalanya? Erick Thohir berbicara dengan tegas tentang keputusan Patrick Kluivert dalam memilih pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Apa yang membuat komentarnya begitu penting dan bisa mempengaruhi masa depan timnas? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pemain yang dipanggil Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain ini pemain terbaik. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis (20 Maret 2025). Kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga ke-8 grup C. Untuk menghadapi dua laga krusial ini, Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang sudah menjadi langganan di timnas Indonesia. Bahkan mayoritas pemain-pemain yang dipanggil ini telah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari posisi kiper ada Maarten Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Setelah itu untuk lini belakang atau pemain bertahan ada beberapa pemain seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Calvin Verdong. Untuk lini tengah pun tak ada perubahan signifikan karena masih akan diperkuat oleh Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Sementara itu untuk lini depan memang ada beberapa nama baru yakni Ole Romani yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) belum lama ini.
Kemudian ada nama baru pemain Liga 1 yakni Septian Bagaskara yang memang belakangan ini menjadi sorotan karena penampilannya. Namun untuk pemain depan lainnya masih sama, ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangon, hingga Hoki Caraka. Dengan diumumkannya daftar sementara pemanggilan pemain timnas Indonesia ini, Erick Thohir optimistis dengan pilihan pemain yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini pasti telah memiliki skema dan strategi yang bakal diterapkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Orang nomor 1 di PSSI itu pun percaya bahwa pemilihan pemain ini sudah didiskusikan Patrick Kluivert dengan para asistennya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas, ujar Erick Thohir. Pastinya ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, ucapnya. Lebih lanjut, Erick menilai bahwa komposisi pemain yang dipanggil ini juga menurutnya yang terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menilai bahwa mereka merupakan pemain terbaik di semua sektor. Apalagi timnas Indonesia nantinya juga akan ada tambahan pemain yang masih diproses naturalisasinya saat ini. Masih ada 3 pemain yang diproses naturalisasinya, yakni Emil Audero, Joey Pelupescik, dan Dean James. Ketiga pemain ini dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah di Roma pada Senin hari ini. Saya nilai komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor. Termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi, kata Erick Thohir. Dengan skuad Garuda ini, Erick Thohir pun mengharapkan timnas Indonesia nantinya bisa meraih hasil maksimal. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain ini bisa menjadi penentu langkah timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Dengan itu, apabila Jay Itzes dan kawan-kawan meraih hasil maksimal dalam 2 laga ini, bukan tak mungkin mereka menggusur Australia. Namun, apabila terpeleset dalam 2 laga ini, skuad Garuda bisa saja tergusur hingga menempati posisi juru kunci grup C. Pasalnya, saat ini semua tim dari posisi ketiga hingga juru kunci di posisi ke-6 tengah mengemas poin yang sama 6. Untuk itu, laga ini bisa menjadi penentu langkah tim merah putih karena apabila menempati posisi kedua, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 terbuka lebar karena tim yang finish di posisi pertama dan kedua berhak tampil di putaran final. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat klasemen grup C bisa kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Erick berharap para pemain nantinya bisa meraih hasil maksimal. Kita doakan bersama tim ini bisa memaksimalkan raihan poin di 2 laga terdekat timnas, tuturnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh super top, Marco top semangat dan antusiasnya. Dean James tampil cemerlang setelah dipanggil timnas Indonesia. Gawang tim Calvin Verdonk bergetar. Bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, Dean James sukses menembus pertahanan Calvin Verdonk di Eredivisie. Bagaimana panggilan timnas Indonesia memengaruhi performanya di lapangan? Simak cerita lengkapnya.
Calon pemain timnas Indonesia Dan James berhasil mencetak gol untuk klubnya, yakni Go Ahead Eagles. Sebagai informasi, Go Ahead Eagles harus bertamu ke kandang NEC Nijmegen pada Minggu dalam kurung 9 Maret 2025 malam. Ini merupakan laga lanjutan Eredivisie musim 2024 hingga 2025. Pada kesempatan tersebut, Dan James mencetak gol pada menit ke-41 dan membuat timnya unggul 1-0 atas NEC Nijmegen. Skor 1-0 untuk Go Ahead Eagles bertahan hingga babak pertama berakhir. NEC Nijmegen harus bermain dengan 10 pemain setelah Lasse Schöne diganjar kartu merah pada menit ke-50. Unggul jumlah pemain membuat Go Ahead Eagles menambah gol pada menit ke-66. Gol tersebut dicetak oleh Milan Smith. NEC Nijmegen memperkecil ketertinggalan lewat gol Brian Pereira pada menit ke-69. Namun tim tamu kembali memperlebar jarak pada menit ke-75 berkat gol Oliver Antman. Gol Kento Siogai pada menit ke-1 belum bisa menyelamatkan NEC Nijmegen dari kekalahan. NEC Nijmegen tumbang dengan skor 2-3 dari Go Ahead Eagles. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk tak bisa memperkuat NEC Nijmegen pada kesempatan ini. Pemain berposisi sebagai bek sayap kiri itu absen karena akumulasi kartu. Sementara itu, Dan James tak bermain penuh. Dan James diganti oleh Aske Adelgaard pada menit ke-76. Ini tentu menjadi modal yang bagus bagi Dan James sebelum memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain. Hanya Dan James masuk dalam daftar tunggu. Pasalnya, Dan James masih harus menjalani sumpah WNI sebelum bisa berseragam timnas Indonesia. Dalam hal ini, Dan James tak sendiri. Ada 2 pemain lain yang masuk di daftar tunggu. Mereka adalah Emil Audero dan Joey Pelupesi. Ketiganya dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Roma pada tanggal 10 Maret 2025. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gol super keren dan berkelas Rizky Ridho dari jarak jauh di laga Persija versus Arema FC pantas masuk nominasi Puskás Award 2025. Gol spektakuler Rizky Ridho jadi sorotan setelah jarak jauh yang luar biasa dalam pertandingan Persija Jakarta versus Arema FC. Apakah ini gol terbaik tahun ini? Baca penilaiannya dan lihat apakah dia pantas masuk nominasi Puskás Award. Gol jarak jauh Rizky Ridho di laga Persija Jakarta versus Arema FC jadi sorotan. Bahkan ada yang bilang gol tersebut layak masuk nominasi Puskás Award 2025. Laga Persija Jakarta versus Arema FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 9 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Duel itu berakhir dengan skor 1-3 buat Singoedan. 1. Rizky Ridho. Persija harus menerima 2 kartu merah di laga tersebut. Maciej Gajos 22 dan Gustavo Almeida 37 diusir keluar oleh wasit. Alhasil, Macan Kemayoran harus bermain dengan 9 orang sejak menit 38. Di tengah situasi sulit itu, Ridho memberi secercah harapan di menit ke-62.
Bermain 1 hingga 2 dengan Rio Matsumura di sisi kiri, pesepak bola asal Surabaya itu mencoba menginisiasi serangan balik. Karena kurang jumlah orang, hanya Rido yang keluar dari wilayah pertahanan. Menerima bola sekira 40-an meter dari gawang, ia langsung melepaskan tembakan jarak jauh yang berujung gol. Terang saja gol tersebut langsung jadi perbincangan. Sebab sepakan Rido terbang dan melengkung dengan indah melewati kepala Lukas Frigeri yang keluar dari sarangnya. 2. Puskás Award. Gol Rido tersebut langsung disebut-sebut layak masuk nominasi Puskás Award. Itu merupakan penghargaan untuk gol terbaik sepanjang tahun kalender yang diberikan oleh FIFA. Panelis nantinya menentukan mana-mana saja gol yang layak masuk nominasi. Lalu penggemar dapat memberikan suara via mekanisme voting sehingga Rido bisa saja memenanginya. Patut dinanti apakah suara dari warganet Indonesia didengar panelis FIFA atau tidak. Namun gol Rido tersebut harus diakui sangat indah dan berkelas. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bisa menjadi super sub yang mengejutkan lawan-lawannya. Kualitas Septian Bagaskara bersinar di Dewa United, panggilan Kluivert ke Timnas Indonesia wajib terjadi. Penampilan cemerlang Septian Bagaskara di Dewa United membuat banyak orang yakin dia layak membela Timnas Indonesia. Dapatkah Patrick Kluivert melihat potensinya dan memanggilnya ke Timnas? Temukan fakta menariknya di sini. Patrick Kluivert memanggil 3 pemain Dewa United ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Maret 2025. Timnas Indonesia memiliki 2 jadwal di bulan Maret 2025. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret. Laga kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret. Patrick Kluivert sendiri sudah menentukan 27 nama yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Dewa United menjadi tim yang mengirim paling banyak wakilnya dengan 3 nama. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Dewa United melalui website resmi klub pada Minggu dalam kurung 9 Maret 2025. 3 penggawa Dewa United FC secara resmi mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Satria Bagaskara. Kepastian tersebut didapat setelah manajemen Dewa United FC menerima surat resmi dari PSSI pada hari Minggu. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United. Sementara itu, pemanggilan Egy dan Ricky Kambuaya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, kedua pemain tersebut memang menjadi langganan pemanggilan Timnas Indonesia. Selain itu, Egy dan Ricky Kambuaya juga menunjukkan performa cukup apik di Liga 1 2024 hingga 2025. Egy sementara menjadi pemain lokal tersubur dengan raihan 11 gol. Ricky Kambuaya berhasil menorehkan 2 gol dan 4 assist. Di sisi lain, ini menjadi momen perdana bagi Septian Bagaskara bergabung dengan Timnas Indonesia. Dewa United sendiri menilai Septian Bagaskara memang layak dipanggil Patrick Kluivert.
Hal tersebut tak terlepas dari catatan apik Septian Bagaskara di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain berposisi sebagai striker itu mengoleksi 7 gol dan 1 assist dari 25 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025. Selain itu, sosok Septian Bagaskara juga bisa dibilang cukup pantas untuk mendapat kesempatan memperkuat tim Garuda. Walaupun kerap menjadi pemain pengganti, namun koleksi 7 gol dan 1 assist menjadi bukti kualitas dari seorang Septian Bagaskara, tulis Dewa United. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Bikin semakin Australia dan Bahrain auto ketar-ketir, PSSI rilis daftar pemain, media internasional soroti skuad berkelas timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Media internasional pun terkesima dengan skuad yang disebut-sebut berkelas. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu istimewa? Temukan sorotan lengkapnya di sini. Berita menggembirakan untuk para penggemar timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda diperkirakan akan didominasi oleh para pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk Maarten Paes, Mees Hilgers, Calvin Verdon, Kevin Dix, hingga Jay Etzes. Kekuatan tim semakin bertambah dengan hadirnya 3 pemain baru yang tengah menunggu proses naturalisasi, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dalam kesempatan ini, media Vietnam Soha.van menyebut bahwa dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih tambahan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bahkan mengakui bahwa skuad yang dimiliki saat ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah. Timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, seperti yang dipanggil oleh Kluivert, termasuk wajah-wajah baru seperti Septian Bagaskara dan Ole Romeni. PSSI baru saja mengumumkan daftar pemain yang akan dipersiapkan untuk 2 laga penting pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dalam kurung 20 Maret dan Bahrain dalam kurung 25 Maret. Media tersebut menambahkan dengan skuad yang sangat kuat ini, Indonesia diprediksi mampu meraih poin pada 2 pertandingan berikutnya. Selain itu, timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga tersisa di babak kualifikasi, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Kekuatan skuad yang semakin lengkap tentu saja memberi harapan tinggi bagi pencapaian timnas Indonesia di ajang kualifikasi dunia ini. Daftar pemain sementara untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebagai berikut: kiper Maarten Paes, Nado Argawinata, Hernando Aribe, Calvin Verdon, Shaine Patinama, Nathan Chu Aon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Reijnards, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Etzes, Justin Hubner, Mees Hilgers, Muhammad Ferrari, Jordi Amat Gelandang Egy Maulana Fikri,
Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Tom Hai penyerang oleh Romani, Ramadhan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangoen, Septian Bagaskara. Ditambah pemain yang segera bergabung, Emil Audero, Dean James, Joy Pelupesi. Dengan komposisi pemain yang kuat, semangat tinggi, dan dukungan dari seluruh penggemar, Timnas Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that